Baik, saudara-saudara mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa dengan perkuliahan saya pada sesi ke-12. Tidak terasa kita sebentar lagi sudah ujian akhir semester. Nah, sebagai informasi awal, nanti di pertemuan minggu depan 13, 14 itu adalah Anda akan diberikan tugas kajian lapangan, tapi secara virtual. Nanti teknisnya seperti apa saya akan sampaikan di WA Group ya. Nanti ada kewajiban Anda untuk melakukan kajian terkait dengan proses legislasi pada salah satu kabupaten kota terpilih yang saya sudah tentukan. Seperti itu. Ya. Jadi nanti akan berbeda dengan paralel 1 dan paralel 2, tapi sama-sama semuanya. Jadi ini adalah berelasi dengan saya akan melakukan penelitian terkait dengan kinerja DPRD ya selama tahun 2021 gitu. Jadi Anda mengkaji salah satu DPRD pada tahun 2021 terkait dengan capaian kinerja. Itu intinya. Nanti instrumen ya apa yang mesti Anda isi saya akan sampaikan kepada Anda semua. Ya. Demikian. Dan nanti selain data yang dikolek oleh Anda pun saya meminta untuk berargumen atas apa yang Anda temukan. Saya lakukan ini agar Anda punya pemahaman lebih jauh lah terkait dengan bagaimana sebetulnya dinamika yang terjadi di dalam parlemen di tingkat lokal. Seperti itu. Paham ya? Jadi nanti teknisnya dalam menuju minggu depan saya akan sampaikan di dalam WA Group. Pun demikian nanti di awal perkuliahan pada minggu depan juga saya akan sampaikan mungkin teknisnya di dalam Zoom ya. Di Zoom mungkin beberapa menit seperti itu. Agar Anda paham apa yang dimaksud dari studi kita. Ya, demikian. Dan itu nanti menjadi prasyarat Anda untuk ujian akhir semester. Saya berharap Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan saya. Demikian. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Jadi parlemen pada tingkat nasional yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini, saudara-saudara, seperti yang saya berulang di awal saya katakan kepada Anda, ini sebagai indikasi bahwa sebetulnya dalam hal tertentu di Indonesia ini menggunakan konsep atau sistem bicameral sistem di dalam keparlemenan, sistem 2 kamar. Jadi ada DPR, ada DPD. Nah, cuman DPD sendiri punya kewenangan dalam hal bersama-sama dengan DPR untuk merumuskan undang-undang berkaitan dengan pemerintahan daerah, undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, undang-undang berkaitan dengan desentralisasi, undang-undang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, dan seterusnya. Intinya adalah peranan DPD lebih berbicara kepada kewilayahan, kedaerahan, begitu. Ya, kita akan membahas itu. Nah, jadi setiap peraturan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah itu pasti akan melibatkan DPD di dalam perumusannya. Jadi tidak hanya oleh DPR. Kenapa demikian? Nah, kalau pertanyaannya kenapa demikian, ini hubungannya adalah agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Karena hadirnya DPD bukan merupakan perwakilan dari partai politik, tapi ia merupakan perwakilan dari wilayah di dalam satu provinsi. Ya, gitu. Jadi DPD ini adalah anggota parlemen, anggota dewan pada lembaga DPD di pusat yang berasal dari provinsi. Setiap provinsi di Indonesia akan ada wakil-wakilnya di DPD dan jumlahnya sama. Rata-rata sekitar 5 orang setiap provinsi harus ada wakil duduk di DPD. Nah, jumlah DPD sebetulnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah DPR. Ya, seperti itu. Ya. Kalau sepertiga misalnya katakanlah anggota DPR ada 600, maka sepertiga 200 orang DPD. Nah, 200 orang itu dibagi ke jumlah provinsi yang ada, maka setiap provinsi mendapatkan sejumlah itulah, gitu kan. Ya kurang lebih 6 orang lah katakanlah begitu. Ya.
Demikian. Nah, saudara-saudara mahasiswa, DPD ini karena bukan dari partai politik, maka tanggung jawab dia adalah kepada rakyat yang memilih dia pada masing-masing provinsi yang diwakili olehnya. Gitu. Ya. Nah, Pak, bagaimana sebetulnya anggota dewan itu bisa masuk ke ke pusat, ke DPD? Ya, dia dipilih itu kan berdasarkan provinsi. Katakanlah di satu provinsi tertentu ada 27 calon DPD. Nomor 1 sampai dengan 27. Itu nomor 1 sampai 27 itu tidak merupakan ranking, tidak. Ya kan Anda mungkin yang pernah memilih nanti akan muncul nama-nama siapa yang dicalonkan. Nah, nanti jumlah suara terbanyak itulah yang akan masuk menjadi wakil di DPD dari provinsi tersebut. Jadi kalau 6 orang misalnya jatah DPD, jadi 6 orang tertinggi jumlah perolehan suara, maka ia akan duduk di dalam parlemen. Nah, kalau Anda bertanya berapa jumlah pemilih yang yang nanti dihitung untuk satu orang duduk di DPD, itu tidak ada ketentuan harus sekian ratus ribu suara. Yang jelas pada daerah pemilihan provinsi itu berapa jumlah yang diperoleh, itulah yang dihitung gitu kan. Jadi yang paling penting adalah memperoleh angka 6 ranking pertama, itulah yang akan masuk ke DPD. Makanya orang-orang yang mencalonkan di DPD ini biasanya yang populis, yang cukup terkenal, yang cukup dikenal. Dan biasanya juga mantan-mantan kepala daerah, ya, mantan-mantan pejabat di pemerintahan, atau dulu pernah juga aktif di partai politik, pernah menjadi anggota DPR atau DPRD seperti itu, atau dari organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena kan nanti yang mendukungnya itu harus didasarkan kepada tadi keterwakilan. Makanya biasanya seseorang bisa mengusulkan itu kan ada persyaratan lagi, sejumlah sekian masyarakat mendukung dia untuk mencalonkan, yang dibuktikan dengan fotokopi KTP gitu, seperti itu, untuk diusulkan menjadi calon DPD-nya gitu kan, seperti itu. Itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Jadi izinkan saya untuk share screen materi yang kita akan bahas pada hari ini. Baik, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi posisionalnya sebenarnya sama ya seperti DPRD dan DPR ya. Cuman tadi saya katakan bahwa DPD ini kan tidak berasal dari partai politik, melainkan dipilih berdasarkan wilayah provinsi. Baik, apa sih yang menjadi tujuan dibentuknya DPD di Indonesia ini? Pertama adalah untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas. Itu yang saya tadi katakan ya. Jadi tujuan dibentuknya DPD itu dalam rangka memperkokoh, memperkuat kedudukan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah dan wilayah. Karena kan selama ini Indonesia menganut sistem pemerintahannya itu kan dengan sistem demokrasi, Pancasila, dan salah satu penyelenggaraan pemerintahan di level daerah itu adalah melalui desentralisasi dan mengakibatkan diterapkannya otonomi daerah. Begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan agregasi, meningkatkan akomodasi dari kepentingan-kepentingan daerah di dalam merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tadi relasi antara negara dengan daerah. Jadi agar apa? Kepentingan masyarakat di daerah, keinginan masyarakat di daerah, aspirasi masyarakat terakomodir gitu. Ya, berdasarkan kebutuhan wilayahnya melalui anggota DPD ini yang dia akan rumuskan dalam bentuk undang-undang, kebijakan dan program di dalam APBN kan begitu. Lantas tujuan yang ketiga adalah mendorong percepatan demokrasi. Jadi kan dengan adanya perwakilan dari DPD, maka selanjutnya kan ada komunikasi intens antara anggota DPD dengan dengan masyarakat yang memilihnya. Jadi mendorong percepatan demokrasi, mendorong percepatan pembangunan di daerah, mendorong percepatan kemajuan daerah. Ya.
Sehingga apa? Ketertinggalan daerah otonom di Indonesia itu akan mendekati keseimbangan dengan daerah-daerah yang lainnya. Ya. Kalau kita perhatikan kan, coba Anda perhatikan di berbagai media ya, pasti di kawasan timur Indonesia itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa misalnya. Nah, ini kan menjadi agenda penting. Kenapa? Karena mereka, masyarakat atau rakyat di daerah pun punya hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama, untuk sejahtera, untuk makmur, untuk tercukupi sandang, pangan, dan papan, dan juga berbagai fasilitas umum juga terpenuhi, kan seperti itu. Ya. Jadi makanya kenapa setiap periode pemerintahan itu ada berbagai kebijakan untuk percepatan pembangunan. Nah, ini salah satunya. Jadi kenapa juga undang-undang menetapkan adanya DPD? Ini jadi upaya sebagai penyeimbang dari wakil-wakil di DPR yang dipilih melalui pemilu dalam partai politik yang mengusung yang bersangkutan. Kalau DPD kan yang bersangkutan sendiri yang mengusulkan dirinya dengan dukungan dari rakyat yang memilih dia. Nah, bagaimana susunan dan kedudukannya? Ini diatur di dalam perubahan ketiga Undang-Undang 145 bahwa DPD ini apa namanya merupakan salah satu lembaga di dalam pemerintahan Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat pemilih, masyarakat pemilih melalui pemilu legislatif. Dan ia merupakan calon perseorangan, tidak dari partai politik, kan begitu. Gitu ya. Nah, kemudian pada pasal 22C, pada ayat 2 dikatakan bahwa anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya akan sama. Jadi kalau 5 semua, kalau 6 semua gitu kan. Dan jumlah keseluruhan anggota DPD itu secara keseluruhannya tidak lebih dari sepertiga. Jadi maksimal sepertiga dari jumlah anggota DPR. Begitu ya. Kalau pertanyaannya kenapa mesti sepertiga, kenapa tidak sama? Ya, ini kan fungsinya juga sebagai penyeimbang ya, sebagai kontrol saja, sebagai balancing ya, katalisator ya, untuk agar setiap kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada daerah ini juga tidak berbasis pada partai politik saja, tapi harus berbasis pada kewilayahan. Kemudian DPD ini terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya, gitu ya, DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, DPD ini merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara sama. Jadi kedudukannya sama seperti halnya DPR, sama seperti halnya MPR, kan sebagai lembaga tinggi negara. Nah, kalau berbicara MPR itu kan merupakan majelis permusyawaratan rakyat yang di dalamnya adalah terdiri dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Seperti itu. Ya. Baik. Sampai sini ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum berlanjut? Belum ada, Pak. Baik, terima kasih kita. Baik, saudara-saudara mahasiswa, mari kita lihat bagaimana kewenangan formal DPD. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 diteruskan bahwa DPD ini dapat mengajukan kepada DPR terkait dengan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Jadi memang khas ya, khas. Jadi kewenangan DPD ini hanya berkaitan dengan perumusan undang-undang yang berelasi dengan urusan pemerintahan daerah, dengan pemerintahan daerah, dengan kepentingan daerah. Nah, ini jelas diungkapkan dalam pasal 22 ayat pasal 22D ya, ayat 1, dia dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada DPR maksudnya, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Itu 1. Berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. 2. Berkaitan dengan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah otonom.
membuat daerah otonom baru, kabupaten baru atau kota baru, ya, terus membentuk memekarkan dari yang ada itu menjadi 2 atau lebih gitu kan. Kemudian menggabungkan daerah otonom yang sudah ada dibentuk, kalau ternyata tidak berhasil atau karena alasan lain digabungkan menjadi satu kesatuan misalnya. Mungkin saja seperti itu. Ya. Nah, itu ya. Juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya, pengelolaan sumber daya alam itu yang dimaksud bisa jadi sumber daya alam dari hasil tambang ya, kayak minyak bumi, gas bumi ya, terus tambang-tambang emas, perak dan lain-lain lah ya, hal-hal yang berkaitan dengan mineral yang ada di dalam bumi ini diatur juga ya, dalam undang-undang, dan DPD juga berperanan atas itu. Lainnya lagi adalah dia punya kewenangan terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, berbicara sumber daya ekonomi lainnya ini berbicara misalnya aset-aset strategis ya. Bisa adanya di laut, bisa adanya di darat, ya, seperti itu ya. Serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ya, bagi hasil lah sederhananya. Bagi hasil terkait dengan keuangan, misalnya di dalam APBN nampak gitu berapa persentase yang diperuntukkan bagi pemerintahan daerah gitu kan, seperti itu. Sehingga ini sebagai upaya agar daerah juga menikmati hasil-hasil yang sudah diperoleh melalui katakanlah hasil bumi, hasil tambang dan lain-lain, sehingga di situ nilai manfaat masyarakat di daerah itu betul-betul merasakannya. Baik, kewenangan formal lainnya ya terkait dengan DPD ini adalah ikut serta, jadi DPD ikut serta membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang memberikan pertimbangan kepada DPR terkait dengan rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan pendidikan, dan berkaitan dengan agama. Gitu ya. Jadi DPD dimintai. Jadi selain membahas terkait dengan undang-undang ya, tentang pemerintahan daerah, juga DPD dimintai pendapatnya, dimintai usulannya, dimintai masukannya ketika DPR sedang membahas RUU APBN atau RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Begitu ya. Nah, di dalam pasal 22D ayat 2, di situ dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dan atas rancangan undang-undang yang berbicara mengenai APBN, mengenai pajak, mengenai pendidikan, dan mengenai agama. Sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 22D ayat 2 tadi ya, seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Begitu ya. Baik, berikutnya di sini terkait dengan kewenangan lainnya, DPD pun dapat melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan tadi kepentingan daerah. Jadi kalau di daerah ada masyarakat yang komplain terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, maka sebetulnya yang bertanggung jawab pertama adalah anggota DPD, karena dia harus lebih tahu terkait dengan kondisi-kondisi di daerahnya. Ya, berkaitan dengan pembentukan pemekaran daerah, penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, ini dia harus bersama-sama dengan DPR juga melakukan pengawasan. Nah, hasil pengawasannya ya DPD itu menyampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Artinya untuk sama-sama diketahui juga oleh DPR bahwa ini loh hasil temuan di lapangan terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pembangunan di daerah.
yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan kewenangan formal DPD di dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa DPD pun punya kewenangan menerima hasil pemeriksaan terkait dengan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Jadi BPK itu setelah melakukan pemeriksaan keuangan negara, kemudian disampaikan kepada DPD dan DPD untuk sama-sama merecek, melihat. Ya. Ya, di situ dikatakan bahwa pada pasal 23E ayat 2 bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangan yang dia punya. Nah, jadi sebetulnya kalau fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh DPD juga ada ya terkait dengan keuangan negara. Jadi harusnya sih tidak terjadi ya yang namanya korupsi dan lain-lain ya. Karena kan DPR sudah mengawasi, DPD juga mengawasi, BPK juga mengawasi, DPRD juga tahu kan seperti itu. Ya. Nah. Jadi kalau ternyata memang terjadinya demikian, ada hal-hal yang menyangkut ketidaksesuaian di dalam hal pelaksanaan anggaran gitu kan, di dalam APBN dan lain-lain, maka DPD punya peranan untuk memberikan koreksi, masukan, dan kebijakan. Lainnya lagi, DPD juga memberikan pertimbangan terkait dengan apa? Dengan pemilihan anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, karena harapannya kan anggota BPK itu kan merepresentasikan profesionalitas dalam hal kemampuan memeriksa keuangan, juga dia juga harus nanti adalah terkait dengan akuntabilitas hasil pemeriksaan keuangan itu kepada rakyat. Ya. Gitu ya, di dalam pasal 23F ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi memang pemilihannya oleh DPR, karena memang ini karena pengambilan keputusan terkait dengan politik, tapi pertimbangan untuk memutuskan itu juga ada di DPD, karena DPD punya kepentingan agar apa yang ditetapkan nanti betul-betul sesuai dengan upaya mencapai tujuan bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, sampai sini ada hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Bintang 5,2. Pak, saya mau tanya, Ya, kita. mengapa kewenangan DPD sangat minimalis dibandingkan DPR? Ya. Tadi saya katakan kan DPD ini kan sebetulnya penyeimbang. Kalau di luar negeri seperti halnya katakanlah di Amerika, itu adalah fungsi DPD itu sama juga dengan senator, ya, anggota senat ya, yang dia duduk di parlemen itu mewakili rakyat yang memilihnya tidak dari partai politik. Gitu kan. Jadi ya kenapa sedikit jumlahnya tadi saya katakan ini kan sebagai penyeimbang. Nah, sekarang bagaimana dari jumlah yang sepertiga ini optimal? Jadi kan sebetulnya gini, kalau anggota dewan yang DPD yang 5 orang itu bertanggung jawabnya atas, jadi kalau dari Provinsi Jawa Barat misalnya 6 orang katakan, 6 orang itu bertanggung jawab atas yang di Jawa Barat itu. Ya gitu. Yang DKI ya DKI itu dalam hal membawa aspirasi masyarakat di provinsi itu. Tapi ketika masuk ke dalam perumusan satu produk undang-undang, kan undang-undang itu bukan cuma untuk Jawa Barat atau DKI, tapi untuk seluruh Indonesia. Ya. Dia juga harus punya kemampuan berpikir secara holistik, menyeluruh, dan yang mementingkan negara itu, masyarakat dalam arti luas. Tapi tetap aspirasi yang masyarakat, misalnya kan begini kita. Katakanlah dalam perumusan mengenai APBN, di situ berkaitan dengan kepentingan daerah. Di Provinsi Jawa Barat bisa membutuhkan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Jawa Barat, misalnya seperti itu. Kemudian di DKI membutuhkan bagaimana misalnya peranan pemerintah pusat itu memperhatikan banjir misalnya. Di Jawa Timur misalnya membutuhkan infrastruktur jalan yang bisa menghubungkan antara misalnya Pulau Madura dengan Pulau Bali misalnya. Seperti itu.
Nah, itu kan beda-beda. Nah, itu diusulkan kepada DPR bersama-sama DPR pada saat merumuskan APBN, nah, kan seperti itu. Nanti kan keluarnya adalah dalam bentuk program nasional, misalnya percepatan pembangunan ekonomi melalui pengadaan infrastruktur, bahasa seperti itu. Tapi nanti di lapangannya kan beda-beda. Nah seperti itu. Nah, DPD itu memang karena dia berasal dari wilayah, jadi kapasitas dia memang tidak seluas dari DPR yang berasal dari partai politik. Tapi kehadiran DPD selama ini memang belum terlihat oleh masyarakat karena memang harus ada upaya-upaya bahwa DPD itu hadir gitu, dan dengan cara melakukan kunjungan, diskusi, ya saresehan, workshop dan lain-lain kepada masyarakat, mencari aspirasi juga, harusnya seperti itu ya. Nah, ini yang belum optimal dilakukan. Begitu kita. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan dan silakan. Kan DPD kan dapat memberikan atau menyampaikan pertimbangannya ya, Pak, kepada DPR. Ya. Nah, apakah setiap pengajuan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang menjadi wilayah kewenangannya si DPD dapat menjadi suatu kebijakan yang dapat diputuskan oleh kekuasaan di bidang legislatif? Maksudnya tuh apakah setiap pertimbangan dapat disetujui atau ada penolakan gitu, Oh Pak? ya, tidak selalu ada penolakan. Nah, oleh karenanya kan ini kemampuan menegosiasikannya, kemampuan berargumennya, dan kemampuan membuktikannya. Makanya DPD ini juga butuh tenaga ahli. Kalau Anda pernah belajar dengan Ibu Susi itu kan kerja di DPD itu, dia tenaga ahli DPD. Jadi temuan-temuan di lapangan harus menjadi dasar anggota DPD untuk disampaikan kembali kepada DPR. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan dari Gita tadi. Kenapa sih DPD belum nampak gitu, masih minimal itu, belum optimal. Tadi sebetulnya kan pada akhirnya kan kalaupun kita lihatlah di lapangan lah Denisa ya, kalaupun Anda misalnya belanja atau apa, ada negosiasi gitu kan dengan pihak penjual kan, ada tawar menawar kan seperti itu. Ujungnya adalah kesepakatan yang win-win, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang menang-menang kan seperti itu. Nah, kemampuan ini harusnya DPD itu, karena DPD harusnya merupakan orang-orang yang cukup senior ya, cukup mampu ya kan. Karena dia berasal dari petinggi-petinggi yang mantan bupati, mantan gubernur kan gitu. Bisa jadi juga mantan menteri kan, punya kemampuan sebetulnya. Jadi jangan jadi anggota DPD sebagai tempat sebelum pensiun beneran gitu kan. Tapi memang harus sebagai anggota DPD yang mewakili rakyat dan rakyat punya kepentingan. Ini sebetulnya munculnya dulu itu ada di zaman Orde Baru itu muncul ada utusan daerah atau utusan golongan di luar partai politik yang duduk di parlemen, di MPR. Nah, itu sekarang tidak ada, maka muncullah DPD. Nah seperti itu. Jadi kalau Denisa bertanya, apakah setiap pertimbangan usulan DPD itu selalu diikuti, disetujui atau ditolak? Mungkin juga ditolak. Nah, pada saat ditolak, itu harus ada upaya-upaya dari DPD. Jadi jangan sampai begini, memberikan pertimbangan dalam bentuk catatan diberikan, udah aja lepas. Tidak, DPD juga harus dikawal. Ya, dikawal oleh DPD maksud saya. Karena apa? Kan dia punya tanggung jawab pada masyarakat yang memilih dia di wilayahnya gitu. Nah, lain halnya kalau di partai politik itu kan, kalau DPD itu kan ada partai politiknya, ada fraksinya, ada rakyat yang memilihnya kan, panjang ceritanya. Kalau ini kan langsung dia dengan masyarakat yang memilih dia, kan seperti itu kalau di DPD. Nah, memang kemampuan DPD dalam menegosiasikan ini sangat penting ya. Demikian. Ya, Denisa. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, memang saya sendiri sebagai dosen ya, untuk bisa tahu anggota DPD mana saja yang kinerjanya baik, yang udah maksimal, yang buruk, susah juga gitu mengaksesnya gitu kan. Nah, ini memang harus ditelaah atau dicek satu persatu gitu. Ya, misalnya Gita dulu waktu pemilu kemarin itu memilih anggota DPD-nya siapa gitu. Nah, masih ingat nggak Gita? Memilih siapa anggota DPD kemarin? Lupa.
Tuh kan lupa. Buka semua Pak itu Pak. Denisa pilih siapa? Lupa juga Pak. Itu kan kalau semuanya lupa, maka dia dengan leluasa untuk untuk bergerak tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemilih. Justru kekuatan kita dengan anggota dewan itu lebih kuat karena kita memilih dia sebagai perseorangan, tidak memilih partai politik. Gitu loh. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Bagaimana fungsi DPD di dalam kehidupan sistem pemerintahan dalam negara? Yang pertama adalah DPD mempunyai fungsi dalam hal pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tadi sebetulnya yang sudah saya sampaikan mengenai kewenangannya. Fungsi dalam hal mengajukan, jadi berwenang mengajukan usulan. Rancangan undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Rancangan undang-undang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Rancangan undang-undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Misalnya begini. Kabupaten Bekasi nih cukup luas. Wilayah utara, saya ingat dalam beberapa tahun itu kan ingin mengusulkan diri untuk berpisah dengan Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten Bekasi Utara. Misalnya seperti itu. Nah, atas itu maka DPD harusnya dia mencoba mendalami, dia coba membuat timnya, mengkomunikasikannya, sampai menyimpulkan bahwa iya betul, masyarakat di sana menghendaki bahwa Kabupaten Bekasi Utara berpisah dari Kabupaten Bekasi. Sampai kan nanti ada tim pengkaji dan lain-lain, maka dia melalui kajian dan seterusnya diusulkanlah Kabupaten Bekasi Utara sebagai salah satu daerah otonom baru berdasarkan pemekaran dari Kabupaten Bekasi. Harusnya seperti itu. Ya. Apalagi misalnya terkait dengan pengolahan sumber daya alam. Di Bekasi juga kan ada sumber daya minyak bumi kan di wilayah utara yang sempat ramai kan. Nah, itu juga bisa diusulkan. Sehingga nanti muncul lagi bisa dalam bentuk perubahan undang-undang terkait dengan pengolahan sumber daya alam di daerah ya. Agar bagi hasilnya lebih seimbang seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah fungsi pertama DPD bisa mengusulkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang tadi saya katakan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, ya, pembentukan, pemekaran dan pengembangan daerah, serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, serta pengeimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini yang poin B ini adalah fungsi ketika usulan itu tidak berasal dari DPD. Katakanlah ada satu rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR, ya, dan atas usulan kementerian tertentu, maka DPD berperanan untuk melaksanakan fungsinya di situ untuk sama-sama membahas bersama-sama dengan DPR. Kan saya pernah mengatakan di dalam sesi terdahulu kepada Anda bahwa ketika rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR dan dibahas oleh DPR dan itu berkaitan dengan otonomi daerah, maka rancangan undang-undang itu harus diberikan kepada DPD juga untuk mereka bahas, kemudian hasil pembahasan DPD dibalikan kembali kepada DPR untuk didetailkan, dibahas oleh panitia ad hoc di DPR yang membahas undang-undang itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ini menjadi penting? Ya tadi saya katakan, sebagai penyeimbang agar undang-undang yang diputuskan nanti tidak berorientasi pada politik mutlak ya, tapi lebih membicarakan kepada untuk kepentingan publik, masyarakat, wilayah pada daerah pemilihan DPD itu, provinsi itu. Gitu ya. Ini fungsi yang pertama. Selanjutnya adalah di dalam pasal 248 ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ini APBN, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan agama, itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari DPD. Tadi ini hubungannya dengan pertanyaan dari Gita.
dari Denisa. Ya begitu ya. Berikutnya lagi fungsi lainnya adalah DPD pun memiliki fungsi pengawasan seperti halnya DPR. Kenapa? Dalam implementasi undang-undang, terutama undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, perpajakan, pengawasan daerah, dan lain-lain yang berimbas kepada masyarakat di daerah, ya, itu perlu diawasi juga oleh DPD. Jadi DPD itu bukan duduk manis saja lantas menunggu persidangan, tidak. Tapi dia juga harus mendalami dari undang-undang yang sudah diimplementasikan tersebut terkait dengan misalnya tadi undang-undang yang saya sebutkan tentang otonomi daerah, juga terkait dengan pelaksanaan APBN atau pajak, pendidikan dan agama, itu bagaimana pelaksanaannya? Nah, itu harus dikontrol. Gitu ya. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan fungsi tadi yang dilaksanakan oleh DPD, maka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dalam rangka ia melaksanakan fungsi sebagai Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah provinsi tersebut. Jadi kesannya tidak, memang kalau dilihat dari positioning, apakah dia harus memikirkan kerangka nasional? Iya, tapi persentasenya mungkin 30 untuk kerangka nasional, 70-nya itu untuk daerah masyarakat di daerah provinsi tersebut. Seperti itu, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan masih yang lain. Saya ingatkan nanti di akhir kuliah saya akan bertanya kepada Anda semuanya. Anda jangan tidak menjawab, harus menjawab. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan bagaimana relasinya dengan DPD? Sama sebetulnya tadi saya katakan kan. Sebetulnya perumusan undang-undang itu mekanismenya sama. Jadi DPD dan DPR membuka kekuasaan membentuk undang-undang. Ya, cuman kan kalau DPD khusus undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, ya, keuangan daerah, perimbangan pusat dan daerah, hubungan pusat dan daerah, pajak, ya, agama, pendidikan, ya, yang menjadi tanggung jawab DPD. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, sama halnya dengan DPD. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, DPD pada poin 4 juga dapat mengajukan kepada DPR sebuah rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, yang tadi saya katakan. Jadi, setiap rancangan undang-undang ini dibahas oleh DPR dan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ya. Tapi kalau ternyata undang-undang itu berkaitan dengan keotonomian, kepemerintahan daerah, maka sebelum diputuskan itu ada pembahasan di DPD. Ya. Gitu ya. Baru terakhir adalah rancangan undang-undang itu ditetapkan menjadi sebuah undang-undang dengan adanya pengesahan dari Presiden dengan Ketua DPR. Nah, kemudian DPD ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Begitu amanah dari undang-undang, ya. Kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden juga menetapkan untuk menjadi satu produk undang-undang yang untuk dilaksanakan bagi masyarakat. Nah, pada poin 8 ini berkaitan dengan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh secara bersama oleh DPR tadi. Bagaimana jika Presiden belum mengesahkan? Ya, tetap berlaku karena itu merepresentasikan. Cuman kalau tidak ditandatangan harusnya ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut, ya. Apa yang menjadi keberatannya? Nah, seperti itu. Jangan sampai karena ada ketidaksesuaian dalam satu pasal saja lantas menjadi mengganggu secara keseluruhan dari produk undang-undang itu sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jangan sampai seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Silakan.
Bisakah DPRD menolak pengunduran diri kepada daerah? Bisakah Apakah itu bisa? bisakah DPD apa? DPRD menolak pengunduran diri kepala daerah. DPRD. Anda bertanya tentang DPRD, ini siapa yang nanya ya? Bentar. Mulia, Pak. Mulia. Gimana? Bisakah DPRD DPRD, Pak. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Iya. Nah, menolak pengunduran diri kepala daerah gitu. Iya, Pak. Ya kan gini, terkait dengan pengunduran dari seorang kepala daerah. Mengundurkan dirinya karena apa? Kan ada aturan di dalam undang-undang. Kalau karena sakit atau terjerat hukum pidana karena pelanggaran, maka dia harus mengundurkan diri kan sebagai kepala daerah. Ya sekarang sedang ramai ini di Kota Bekasi ini. Apakah nanti ya otomatis kata-kata ada pelanggaran hukum kalau terbukti ya. Ini mengundurkan diri ya mengundurkan diri, bahasa seperti itu. Dan sejak mengundurkan diri maka dia ditetapkan untuk tidak lagi menjadi kepala daerah. Lebih lanjut siapa? Ya pengangkatan kembali. Siapa pengangkatan kembali? Ya otomatis kalau ada wakil ya wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah seperti itu. Ya. Jadi mungkin tidak menyetujui, mungkin saja kalau alasan-alasan atau syarat-syarat yang dalam undang-undang itu tidak terpenuhi ya ditolak. Ya, seperti itu. Dulu kan pernah kejadian ya waktu siapa? Waktu Jokowi ya naik menjadi usul jadi presiden gitu kan. Itu juga perdebatan panjang di tingkat DPRD DKI kan. Tapi kan itu harus ada persetujuan juga dari partai politik gitu kan. Sama halnya juga ketika Sandiaga Uno mundur kan, ketika dia mengajukan untuk menjadi wakil, dia mundur juga dari Anies sebagai wakil wakil kepala daerahnya gitu kan, gubernurnya. Ya. Jadi itu tadi ada pertimbangan-pertimbangan untuk disetujui atau tidak disetujui. Jadi mungkin saja tidak menyetujui karena dengan alasan-alasan tertentu bahwa kepala daerah yang mengundurkan itu tidak ada alasan untuk mundur gitu kan. Atas dasar undang-undang. Jadi dasarnya Mulia harus dari undang-undang. Begitu Mulia. Mulia. Halo. Paham enggak? Mulia. Nggak kedengaran Mulia. Paham enggak? Paham, Pak. Oke. Baik, saya lanjut dulu. Ini saya lari dulu ke dalam dua fungsi lain. Ada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan nanti yang dilakukan oleh DPD ya, relasi dengan DPD. Jadi kalau melihat pada teori yang dikemukakan oleh Jimli Asidik ya terkait dengan fungsi legislasi ya, terkait dengan perumusan undang-undang, baik DPD maupun DPR punya fungsi yang sama, fungsi legislasi ya. Cuman tadi pembahasannya adalah dalam hal undang-undang tentang apa yang DPD berperanan melaksanakan fungsi legislasi tadi. Saya tadi katakan pada Anda, DPD melaksanakan fungsi legislasi berkaitan dengan perumusan undang-undang ya terkait dengan pemerintahan daerah. Ya, seperti itu. Baik, ada 4 hal dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan fungsi legislasi. Pertama adalah dalam hal prakarsa pembuatan undang-undang. Ini adalah sebagai legislative initiation. Jadi DPR, DPD bisa mengusulkan satu rancangan undang-undang. Ini sebagai wujud awal dari fungsi legislasi. Kedua adalah pembahasan rancangan undang-undang, lawmaking process di dalam dinamika perumusan tadi. Jadi ketika sudah dibentuk pansus, kemudian ada tahapan-tahapan pembicaraan ya, baik dalam paripurna, kemudian ke pansus, kemudian ke fraksi ya, komisi gabungan komisi sampai kepada tanya jawab dengan masyarakat gitu kan untuk menjaring aspirasi. Itu adalah proses lawmaking-nya. Proses lawmaking prosesnya. Nah, justru yang berat itu di poin kedua tadi, bagaimana membahas agar apa? Ya, tadi yang saya tadi katakan terkait dengan pertanyaan Denisa, seberapa besar usulan yang pertimbangannya disampaikan oleh DPD itu bisa diterima oleh DPR? Ini sangat bergantung seberapa mampu dia menegosiasikan. Seberapa besar dia mampu meyakinkan kepada
orang-orang di DPR itu bahwa ini usulannya baik loh. Ini kalau tidak dimasukkan nanti akan berisiko seperti ini, seperti itu. Jadi kalau politician yang sukses itu politician yang mampu menegosiasikan apa yang menjadi keinginan rakyat, aspirasi rakyat dan kepentingan rakyat ke dalam bentuk kebijakan tadi. Gitu ya. Kemudian adalah dalam fungsi legislasi ini adalah terkait dengan persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang. Ini sudah pada law engagement approval, persetujuan ya. Lebih kepada bagaimana mengambil sikap menyetujui atau tidak menyetujui untuk diputuskan. Nah, tentu saja ini sudah melalui tahapan pembahasan sebelumnya, baik di dalam rapat paripurna, rapat pansus ya, maupun di rapat-rapat lainnya, sampai kepada rapat paripurna ditetapkan untuk disahkan sebagai undang-undang. Nah, kemudian pada poin keempat adalah pemberian persetujuan mengenai ya terkait dengan pengikatan atau ratifikasi atau persetujuan atau tidak persetujuan atas perjanjian kerjasama. Ini pun sama, karena ujungnya adalah dalam bentuk undang-undang. Ya. Terkait dengan bagaimana dia menyetujui atau tidak menyetujui atas MOU, MOA, kerjasama, ya, hubungan bilateral, atau masuk dalam organisasi internasional, ini perlu mendapatkan juga pertimbangan dari DPR. Dan ini berkaitan dengan fungsi legislasi. Itu menurut Asidik. Nah, berikutnya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pun dilakukan oleh DPR, dilakukan oleh DPD. Tadi saya sudah bahas juga di depan. Asidik mengatakan bahwa fungsi pengawasan ini terkait dengan pertama adalah terkait dengan bagaimana pengawasan dilakukan pada saat penentuan kebijakan, control of policy making. Jadi yang namanya pengawasan itu kan harus dilakukan sebelum kebijakan itu dibuat. Ini merupakan preventif action ya. Jadi dia bertindak sebelum ada kejadian. Sudah menyiapkan gitu. Sudah antisipatif seperti itu. Kemudian adalah pengawasan atas pelaksanaan policy, kebijakan. Jadi udah pada control of policy executing. Jadi pada implementing-nya, pada pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, ini yang paling berat karena ini sudah berhubungan dengan eksekutor, dengan eksekutif gitu yang melaksanakan atas produk kebijakan atau undang-undang tersebut. Nah, wilayah legislatif itu adalah wilayah politik ya. Nah, dia mengontrolnya memang tidak seperti halnya pengawasan administratif, tapi dia lebih kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat makro. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan belanja negara APBN ya, pengawasan program. Dari mana pendapatannya, berapa jumlahnya, dipergunakan untuk apa, berapa lama, sesuai tidak dengan sasaran dan seterusnya. Nah, ini nanti relasinya dengan tadi yang hubungan dengan DPD tadi dengan apa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kemudian melakukan pengawasan terkait dengan kinerja pemerintahan, control of government performance. Ini biasanya per periode, evaluasi 1 tahun, evaluasi 1 masa jabatan, 5 tahun seperti itu. Jadi pengawasan atas kinerja pemerintahan. Biasanya kan pemerintahan punya IKU, indeks kinerja utama. Kalau ini hubungannya bisa dengan visi dan misi daerah. Bekasi sebagai kota pendidikan, nah, berarti kan apa target kinerjanya? Misalnya rata-rata masyarakat ini berpendidikan SMA nah, dalam sekian tahun. Nah, dicek itu. Kalau tercapai bagus, kalau tidak tercapai kenapa? Nah, kenapanya itu menjadi dicari tahu apa penyebabnya dan apa nanti solusi untuk mengatasi masalah itu. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik. Tadi seperti yang saya katakan ya, menentukan anggota-anggota BPK, menentukan misalnya duta besar, menentukan jabatan strategis tertentu seperti Kapolri ya, seperti duta besar dan lain-lain ya. Itu kan butuh concern dari wakil-wakil rakyat di parlemen, termasuk juga di DPD gitu. Dan oleh karenanya kan perlu ada pengawasan dari parlemen ini. Ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, saya izin untuk stop share dulu. Baik, saudara-saudara mahasiswa, silakan open cam semuanya.
Baik, silakan open cam semuanya. Baik, saya akan random, akan bertanya. Dika Nugroho. Dika Nugroho. Ya, silakan apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan kuliah saya pada hari ini? Poin apa yang Anda dapatkan? Jadi yang saya dengarkan dari tujuan DPR ya, DPD ya Pak, untuk memperkuat Indonesia, meningkatkan akomodasi dalam kebijakan kebijakan nasional, dan 3 mendorong komunikasi, Pak. Itu yang saya dengarkan dari tadi, yang tujuan DPR, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Siti Nur Alvina. Saya, Pak. Ya. Coba Anda terkait dengan kewenangannya bagaimana? Kewenangan formal DPD. Ya. Apa substansi yang Anda dapat tangkap? DPD bisa dimintai usulan ketika DPR membahas rancangan undang-undang. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK, memberikan perhitungan kepada DPR dalam pemilihan BPK. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ahmad Putra. Ahmad Putra, terkait dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah, bagaimana peranan DPD? Baik, Pak. Ya. Bagaimana DPD berperanan ketika terkait dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah? Hubungan pemerintah pusat dan daerah ini ada di ini Pak, di masuk di kewenangan formal DPD yang pasal 22D ayat 1. Terus? Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimpahan kekuasaan pusat dan daerah. Oke. Intinya apa? Dari itu, dari bunyi pasal itu apa intinya? Yang Anda bisa tangkap? Intinya DPD punya peran dalam pengelolaan sumber daya, Pak. Oke, terima kasih. Eni Nurmayanti. Eni, terkait dengan bagaimana, kan saya tadi katakan bahwa DPD ini merupakan wakil di parlemen yang berasal dari provinsi. Setiap provinsi kan ada sejumlah, misalnya 6 orang itu sama semuanya. Nah, bagaimana DPD ini berperanan terkait dengan percepatan pembangunan pada satu daerah yang merupakan daerah pemilihan dia? Baik, saya akan menjawab, Bapak. DPD berperan memegang kekuasaan tertinggi, baik dalam pembangunan daerah tersebut, seperti anggota DPR berhak mengajukan usul dalam RUU pada pembangunan, kode-kode etik pada pembangunan tersebut, apa perancangannya, tidak asal saja. Kemudian DPD mengajukan kepada DPR agar berkaitan bagi kepentingan suatu daerah tersebut. Apakah pembangunan daerah tersebut berkaitan untuk menjadikan daerah tersebut semakin maju atau malah tidak? Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Heni, bagus. Wildan Akmal. Wildan Akmal. Wildan Akmal. Muhammad Jainuddin Hidayat. Davi Rahman. Ahmad Putra.
Udah Pak tadi Pak. Oke. Ahmad Putra sudah tadi ya. Siap. Iya Pak. Siti Nur sudah. Ramadan Novianto. Saya Pak, hadir Pak. Ya, coba apa yang bisa Anda komentar terkait dengan DPD dalam hal hubungan luar negeri, dalam hal menjalin kerjasama, dalam hal MOU dan seterusnya. Silakan, bagaimana komentar Anda? Dalam hubungan luar negeri, DPD berperan sebagai wakil-wakil dari sebagai wakil-wakil provinsi daerahnya, Pak. Gimana tuh? Dalam perumusan kebijakan-kebijakan luar negeri, DPD juga berhak untuk mengusulkan perumusan tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Rizkonal. Iya Pak, baik Pak. Ya. Silakan Anda beri komentar terkait dengan bagaimana DPD berperanan dalam hal sumber daya alam di daerah. Jadinya DPD yang bertugas itu mengelola atau mengawas sumber daya yang ada di dalam daerah-daerah tersebut, Pak, gitu. Gimana? Supaya ya agar berjalan dengan baik dan juga terstruktural sih Pak kalau untuk di dalam pengelolaan sumber daya alam itu tersebut. Jadi biar pengelolaannya itu agar lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Musdalifah, bagaimana DPD berperan dalam hal pembentukan daerah otonom baru? Ini nggak aktif. Musdalifah. Iya, Pak. Ya, bagaimana DPD berperanan dalam pembentukan daerah otonom baru? Ayo, Musdalifah. Musdalifah, mau berkomentar enggak? Gimana Pak pertanyaan tadi Pak? Gimana pertanyaan? Bagaimana peranan DPD terkait dengan pembentukan daerah otonom baru? Ya, kelamaan. Ahya Septianingrum, pertanyaan sama. Iya Pak. Ya, bagaimana peranan DPD dalam pembentukan daerah otonom baru? Jadi peranan DPD dalam pembentukan otonomi daerah baru itu seperti pembangunan atau infrastruktur yang tugas DPD sebagai untuk memajukan daerah dari wilayah tersebut, Pak. Oke. Mas Kupah, masih belum terjawab tuh si Alia. Terkait dengan pembentukan daerah otonom baru bagaimana? Terkait dengan pembentukan daerah otonom baru, DPD, bentar Pak, DPD itu melakukan pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah tersebut. Selanjutnya melakukan adanya hubungan pusat dan daerah, adanya pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Baik, terima kasih. Putri Sekarsari, kenapa tadi saya jelaskan bahwa DPD pun berperanan dan berfungsi dalam hal perumusan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Kenapa? Menurut saya dengan berkaitannya dengan pajak itu bisa saling berkontribusi dari pajak bisa dilihat lagi bagaimana untuk pembangunan selanjutnya seperti itu. Oke, terima kasih Putri. Tata Arya Tama. Saskia Intan. Iya Pak. Saskia Intan, bagaimana peranan DPD terkait dengan, di situ dikatakan bahwa terkaitan dengan permasalahan yang menyangkut pendidikan. Menyangkut pendidikan ya Pak? Ya. Peran DPD untuk dalam menyangkut pendidikan itu sangat penting karena untuk memajukan suatu daerahnya tersebut yang ia wakili.
gitu. Dan untuk meningkatkan SDM yang ada di daerahnya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Denisa, bagaimana DPD berperan? Di situ dikatakan bahwa DPD pun berperanan dalam hal perumusan undang-undang kebijakan menyangkut agama. Nah, bagaimana Anda berargumen atau berpendapat? Denisa. Menyangkut agama ya, Pak? Ya. DPD bisa membahas di forum gitu, Pak, terkait dengan agama, bisa menoleransi antar umat beragama, Pak. Jadi untuk kepentingan rakyat di daerah tersebut itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah cukup uji petik kepada seluruh mahasiswa. Kalau yang belum ditanya, ya nanti kesempatan lain. Baik, saudara-saudara mahasiswa, terakhir barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya mau tanya, Ya. mengapa DPD harus dimurnikan, bahwa yang masuk DPD itu adalah orang-orang yang memang berasal dari jalur non-parpol? Iya, betul. Karena DPD itu kan non parpol, jadi tidak ada lagi ikatan formal. Dia harus tidak sebagai anggota partai politik. Ini kan tadi saya katakan DPD itu memang berfungsi untuk penyeimbang kita, penyeimbang. Jadi kalau ternyata dominannya partai politik dan masyarakat tidak ada masukan-masukan dari unsur yang non partai politik, maka akan berat bagi masyarakat. Karena khawatir kan yang namanya syahwat politik atau kekuasaan karena politik melalui partai politik kan menjadi tidak bagus, keberpihakan terhadap masyarakat di daerah terutama. Jadi kalau semacam Anda bisa melihat juga di daerah kah atau di nasional kah sering ya orang dalam tanda petik bahasa orang itu cawe-cawe bagi-bagi gitu, tim sukses mendapatkan apa kan begitu ya. Itu fenomena yang terjadi. Siapa menjadi apa karena menjadi tim sukses itu kan apakah boleh? Sebetulnya tidak boleh secara etika politik. Nah, itu kan Thanksgiving karena rasa terima kasih dia membantu. Wajar tidak? Ya sebetulnya wajar tidak wajar. Dibilang tidak wajar kan ada yang lebih profesional. Dibilang wajar dalam budaya masyarakat pada umumnya kepada orang yang membantu kita ucapkan terima kasih. Harusnya ucapan terima kasih tidak dalam bentuk jabatan. Kalau dalam bentuk jabatan kan bahaya itu nanti. Ya, seperti itu. Jadi kembali kepada kita, karena tujuannya sebagai penyeimbang, maka sebetulnya ya harus non partai politik gitu. Kalau rasa partai politik nanti akan dominan, misalnya begini akan bahaya kita. Si X itu adalah Bapak X itu adalah anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat misalnya. Tapi Bapak D itu juga berkorelasi dengan partai politik warna tertentu misalnya gitu kan. Maka nanti akan ada ketakutan di daerah itu akan dijadikan warna partainya. Kan nggak bagus gitu kan. Nggak benar kan seperti itu. Nggak etis. Ya. Jadi di dalam politik pun ada etika politik gitu seperti itu. Begitu ya kita. Tapi kalau dia mantan anggota tetap boleh ya Pak? Mantan anggota parpol. Iya boleh. Yang udah nonaktif. Iya kan udah nonaktif boleh kan kembali kan itu yang dimaksudkan dirinya sendiri. Jadi dia harus tidak berafiliasi kemana-mana itu. Jadi ini sebetulnya kalau dalam teori kepemimpinan lebih kepada menggunakan ketokohan dia, karisma dia, gitu seperti itu. Ya harusnya seperti itu. Jadi kan di dalam pemerintahan level lokal ya di desa atau di daerah-daerah itu kan banyak orang-orang yang lebih manut kepada kiainya, kepada tokohnya ya seperti itu. Nah sebetulnya itu untuk penyeimbang sebetulnya. Tapi kan tokoh-tokoh di kita kan macam-macam. Bisa tokoh karena dia sudah karena keilmuannya, tokoh karena kiainya, tokoh karena dulu dia aktif di LSM dan seterusnya seperti itu ya. Jadi seperti itu sebetulnya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain kalau ada silakan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan, Henny. Ya, pertanyaannya, mengapa Dewan Perwakilan Daerah punya legitimasi tinggi, tetapi otoritasnya rendah? Iya, betul. Terima kasih, Pak. Legitimasinya tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Betul, sangat murni itu. Beda dengan dari partai politik sebetulnya.
Tapi kenapa ya dalam otoritas itu lemah gitu. Nah ini betul. Makanya sering sekali muncul perlu ada penguatan kapasitas DPD, penguatan kelembagaan DPD. Nah, harusnya dorongan justru harus menurut saya sih kalau mau lebih tercapai percepatan pembangunan Indonesia harus penguatan DPD karena DPD tidak berafiliasi kepada partai politik. DPD tidak berafiliasi kepada kelompok-kelompok penekan. DPD betul-betul langsung kepada rakyat yang memilihnya. Jadi yang dikatakan oleh Henny benar adanya. Jadi betul. Nah, harusnya bagaimana? Sebetulnya di dalam undang-undang sudah jelas peran dan fungsinya ada gitu. Nah, tinggal dari personal DPD ini menunjukkan bahwa saya itu punya kewenangan, saya itu punya otoritas, saya ingin membuktikan seperti itu. Jadi karena kebiasaan lama sih ini barangkali ya, kebiasaan lama tuh begini. Jadi DPD itu di kita itu memang belum secara kelembagaan pun belum menunjukkan giginya. Nah, seperti itu. Jadi ya otomatis ya tidak optimal. Jadi artinya perlu ada beberapa orang anggota DPD yang perlu keberanian gitu. Nah, kan kalau kita sekarang relatif tidak ya. Apa ya? Saya juga suka heran. Orang yang sudah duduk di parlemen itu gitu, terkadang gitu. Kalau udah di parlemen duduk manis aja nggak kelihatan, nggak kedengaran, kesannya begitu kan. Nah, harusnya justru nampak ke permukaan biar ya tahu gitu seperti itu. Ya. Betul, Henny. Dan itu agenda penting bagi para politisi, terutama dari DPD sendiri. Bagaimana dia harus menguatkan dirinya, misalnya boleh saja ditetapkan dalam undang-undang agar DPD kuat gitu seperti itu. Karena kalau dilihat dari aspek pengalaman, tadi saya katakan dia cukup mumpuni pengalamannya di lapangan gitu kan. Tinggal bagaimana dia actionnya saja sebetulnya gitu kan. Kan suka ada juga begini Henny. Waktu masih mahasiswa ya masih di masyarakat teriakan-teriakannya luar biasa ya. Begitu masuk ke pemerintahan langsung gitu kan. Banyak yang begitu gitu kan. Dan, langsung menciut ya Pak? Menciut gitu kan. Karena apa? Nah itu biasanya karena faktor gula-gula ini. Orang udah sibuk dengan urusan materi, ya jabatan, ya celebration dan seterusnya. Lupa dia gitu. Nah kita butuh politician yang memang peduli dengan rakyat, yang tidak hingar-bingar, yang tidak mencolok gitu. Betul-betul peduli terhadap rakyat. Seperti itu. Ya. Begitu Henny. Baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Sama, silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada saudara-saudara mahasiswa, kuliah kita cukup sekian ya. Nanti tolong Anda buatkan resumenya dari yang sudah saya jelaskan. Enggak segera, saya kasih waktu 2 jam sampai jam 2.30 lah ya, sore. Tidak ada cukup waktu ya. Tidak usah banyak-banyak dan tidak sekedar memindahkan, saya lebih suka ke argumen Anda sebetulnya. Seperti itu ya. Dan dipastikan semua akan mendapat apresiasi, walaupun misalnya tidak semuanya sekarang, ini pasti akan ada apresiasi dari saya. Satu itu, dan kedua, nanti saya akan menugaskan pada Anda sebelum minggu depan sudah ada informasi pada Anda terkait dengan 2 minggu itu nanti Anda terjun ke lapangan. Jadi pertemuan ke-13, ke-14. Nah, ke-15 saya akan tanya seperti tadi temuan lapangannya. Pertemuan ke-16 sebelum UAS Anda unggah hasil pekerjaan Anda dan nanti kita ketemu di ujian akhir semester. Demikian ya. Nah, kenapa saya menugas ini juga agar ada simbiosis mutualisme. Jadi saya juga kan sebagai dosen perlu menulis. Nah, menulis itu perlu bahan itu kan dari salah satu dari Anda ya, seperti itu ya. Jadi nanti dalam tugas tidak banyak, tapi saya butuh keseriusan Anda itu seperti itu ya. Sehingga saya bisa menghasilkan tulisan yang bisa saya publikasikan pada jurnal. Demikian ya. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa, selamat beraktivitas, tetap sehat, jaga prokes ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sami-sami. Ya, sami-sami.